Arhan akui rindu sosok Elkan Bagot yang selalu terima umpan lemparan mautnya. Tegas tanpa basa-basi, Nova Arianto coret anak isku PSSI dari timnas U16 Indonesia. 3 calon klub Ragnar Oratmangun usai dicoret FC Groningen. Media P6 ledek pemain keturunan Indonesia Kevin Dix yang tak bisa bersaing di timnas Belanda. 4 pemain timnas ini tak akan terdepak meski ada pemain tambahan di lini skuad Garuda. Alhamdulillah PSSI akhirnya keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix serta Oli Romeni. Kiper Thailand yang pernah jadi momok dari timnas Indonesia resmi pensiun, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pratama Arhan akui rindukan sosok Elkan Bagot yang selalu terima umpan lemparan mautnya. Kini Elkan Bagot sendiri diketahui sudah absen di beberapa laga timnas Indonesia karena tak mendapatkan panggilan dari pelatih Sintayong. Arhan diketahui jadi salah satu pesepak bola Indonesia yang punya keahlian khusus. Dia bisa melakukan lemparan ke dalam yang kerap berbuah gol. Dengan kualitasnya ini, Arhan pun menjadi langganan di timnas Indonesia. Dia jadi andalan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok umur, baik untuk U23 ataupun di level senior. Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan dalam sebuah channel YouTube Justinus Laksana, Arhan pun membicarakan soal lemparan ke dalam mautnya. Ia pun turut menyebut nama Elkan Bagot dalam pembahasannya. Ya, kala itu Arhan membeberkan siapa saja pemain timnas Indonesia yang kerap menyambut bola lemparan ke dalamnya hingga bisa berbuah gol. Dia pun mengatakan bahwa Elkan Bagot jadi pemain yang biasanya paling sering diandalkan menyambut lemparan ke dalamnya itu. Tetapi kini Elkan sudah cukup lama tak terlihat di skuad timnas Indonesia sebab dia tak mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk sejumlah laga, termasuk saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Arhan pun tentu saja turut merindukan sosok Elkan. Tetapi meski tak ada Elkan, ada opsi pemain lainnya yang juga bisa diandalkan untuk menyambut bola lemparan ke dalamnya. Mereka adalah Jai Ijaz dan juga Rizky Ridho yang memang mempunyai tubuh jangkung seperti Elkan Bagot. Ia pun berujar, biasanya kalau ada Elkan, ya Elkan yang menyambar bola lemparan ke dalam. Kalau nggak ada Jai Ijaz dan Rizky Ridho, kata Pratama Arhan. Seperti diketahui, anak Eko Setiawan, yaitu Fardan Aris Setiawan, dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan timnas U16 Indonesia. Fardan Aris Setiawan merupakan pemain asal klub Parmel Ispil yang berposisi sebagai penyerang. Dipanggilnya Fardan Aris Setiawan ke timnas Indonesia U16 membuat heboh dunia maya. Pasalnya isu pemain titipan pun dibicarakan karena Eko Setiawan merupakan petinggi di PSSI. Namun saat pengumuman terakhir, Nova Arianto tak memasukkan nama Fardan. Asisten pelatih timnas Indonesia itu tidak mau memberikan komentar sedikit pun tentang pencoretan itu. Menurutnya saat ini ia lebih fokus dengan pemain yang sudah terpilih. Ia pun berujar, saya tidak perlu membahas pemain di luar 20 nama sekarang. Saya lebih baik fokus dengan pemain-pemain yang ada saat ini, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova menegaskan bahwa ia mempunyai alasan perihal pemilihan 23 pemain saat ini. Pria asal Semarang, Jawa Tengah itu melihat dari segi kualitas dari pemain masing-masing yang bersaing di timnas U16. Nova juga memanggil dua rekan Fardan, yaitu Josh Holong dan juga Muhammad Al-Ghazani. Kedua pemain itu sama-sama membela tim yang sama. Mengupas 3 klub calon pelabuhan dari Ragnar Oratmangun usai dirinya dicoret dari komposisi pemain FC Groningen untuk musim depan. Bursa transfer musim panas 2024 ini, Ragnar Oratmangun harus mendapati kenyataan pahit setelah klubnya memutuskan kontraknya. Dan keputusan ini diambil dari klubnya lewat sang manajer Art Linger yang menyebut bahwa ada 3 pemain yang akan ditendang dari klub tersebut. 3 pemain tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Nurdin Musambah, dan Liam van Glerden. Ketiganya dicoret karena tak masuk rencana tim untuk musim depan. Mereka tidak layak lagi untuk bermain di tim utama dan harus pergi, kata Art Linger. Dikutip dari media Belanda, karena dicoret, Ragnar Oratmangun pun kini berstatus bebas transfer. Terlebih kontraknya bersama FC Groningen dipastikan berakhir per 30 Juni 2024 ini. Usai dicoret dan dilepas oleh klubnya, kira-kira klub mana saja yang akan jadi pelabuhan Ragnar Oratmangun? Ya, yang pertama, Ragnar Oratmangun mungkin memutuskan bertahan di Fortuna Sittard pada musim depan, mengingat dirinya menjalani musim 2023-2024 lalu bersama klub ini. Sebelumnya beredar kabar bahwa Fortuna enggan mempertahankannya, terlebih jika harus mempermanenkan dari FC Groningen.
Tetapi dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer, Fortuna akan memanfaatkan status itu untuk mengikat Ragnar. Kedua, Go Ahead Eagles. Karena berstatus bebas transfer, agen Ragnar bisa mencoba menjajakan ke klub lamanya, yaitu Go Ahead Eagles. Ragnar Rotmangun pun pernah membela klub ini selama satu musim, pada musim 2021-2022, lalu dengan torehan 5 assist dari 38 laga. Jika bergabung Go Ahead Eagles kembali, Ragnar Rotmangun otomatis akan kembali menjadi andalan, mengingat lini serang mantan klubnya itu tidak terlalu kreatif dan juga tumpul pada musim ini. Ketiga, Bali United. Nama Bali United bisa saja menjadi pelabuhan Ragnar. Selanjutnya, setelah klub berjuluk Laskar Serdadu Tridatu itu juga mengaku tertarik untuk mendatangkan pemain keturunan timnas Indonesia. Terlebih lagi, Ragnar juga pernah kedapatan menonton langsung laga Bali United versus Borneo FC di Pulau Dewata itu. Karena berstatus bebas transfer, ada kemungkinan Bali akan mengirim proposal ke Ragnar jika dirinya tak kunjung mendapatkan tawaran dari klub-klub Eropa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju bila Ragnar bermain di Liga 1 bersama Bali United? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif. Media Vietnam Soha ledek pemain keturunan Indonesia Kevin Dix yang tak bisa bersaing bersama timnas Belanda. Terlebih hal ini membuat sang pemain tak bisa mentas di ajang sepak bola terbesar di Euro 2024. Ya, Euro sendiri telah resmi dimulai. Kompetisi terbesar sepak bola antar negara Eropa ini menjadi salah satu ajang yang ditunggu-tunggu oleh para pemain yang memiliki paspor peserta Euro. Salah satunya ada Belanda. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix jadi salah satunya. Pemain yang sempat menolak tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia ini sangat menunggu kesempatan untuk bisa tampil bersama timnas Belanda. Pasalnya pelatih timnas Belanda Ronald Koeman sempat menyatakan bahwa dirinya tertarik untuk memanfaatkan kemampuan Kevin Dix, namun sayangnya hal itu tak terwujud. Banyaknya stok pemain bertahan milik Belanda membuat nama Kevin Dix disampingkan. Ronald lebih memilih nama-nama lain yang tampil solid bersama tim-tim elit Eropa. Melihat tak dipanggilnya Kevin Dix, media asal Vietnam Soha meledek sang pemain. Dia menyebut Kevin Dix dinilai tak dapat bersaing untuk masuk skuad tim Belanda. Beberapa bulan lalu saat menyusun daftar skuad Belanda untuk persiapan Euro 2024, pelatih Ronald tak memilih Kevin Dix. Meski pemain tersebut mengutarakan sempat keinginannya bersama timnas Belanda untuk mengikuti kancah Euro, tulis Soha. Tersingkirnya Dix tidak sulit untuk dipahami karena saat ini sepak bola Belanda memiliki back yang sangat baik dan pelatih Ronald dapat dengan mudah memilih pemain yang levelnya lebih tinggi, sambung tulisan Soha. Namun dengan tidak dipanggilnya Kevin untuk masuk skuad timnas Belanda, ini menjadi kesempatan bagus untuk PSSI. Mereka bisa kembali membujuk sang pemain agar mau dinaturalisasi agar membela timnas Indonesia. Sebab tidak dipanggilnya Dix dapat menjadi petanda peluangnya menembus skuad Belanda semakin kecil. Dibandingkan membela Belanda, tentu lebih baik untuk membela timnas Indonesia yang saat ini bakal bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan tambahan kekuatan Kevin Dix, timnas Indonesia akan semakin siap untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat di babak ketiga nanti. Empat pemain timnas Indonesia ini tak akan terdepak meski ada pemain tambahan di lini skuad timnas Garuda. Sebagaimana diketahui, PSSI terus masih gencar mencari pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi guna membuat timnas Indonesia semakin tangguh. Beberapa nama pun muncul dikaitkan dengan timnas Indonesia, seperti Oli Romeni, Messi Ilgers hingga Jairo Redwan. Jika nama-nama itu benar dinaturalisasi, beberapa penggawa saat ini disinyalir akan tergeser perannya oleh Sintayong. Tetapi ada juga pemain yang diprediksi tak akan terdepak dari timnas Indonesia. Salah satunya adalah J.I.J. Pemain timnas Indonesia ini tak akan terdepak meski ada pemain tambahan. J.I.J. sendiri adalah back Venezia yang memang harus bekerja baik. Dia di timnas Indonesia jadi kokoh lini pertahanan yang sangat tangguh. Kehadiran J.I.J. pun terbukti bisa membuat gawang timnas Indonesia tak kebobolan. Pada laga terakhir saja saat melawan Filipina, laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia bisa menang clean sheet dengan skor 2-0. Tak ayal meski kehadiran bek tambahan nantinya, peran Ijaz tak akan digantikan. Kemudian ada Kelvin Verdong, pemain yang satu ini baru saja menjadi warga negara Indonesia. Tepatnya bek berusia 27 tahun ini resmi dinaturalisasi pada Selasa 4 Juni 2024. Dia pun sudah debut bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina. Dengan kualitas yang dia miliki, dia diyakini tak akan tergantikan di skuad Garuda. Selanjutnya adalah Ragnar Rotmangun. Dia juga diyakini tak akan tergantikan di timnas Indonesia meski ada pemain tambahan. Alasannya Sintayong sendiri masih kekurangan striker moncer di timnas Indonesia. Bahkan kini Sintayong masih mencari striker keturunan yang bisa dinaturalisasi. Sejauh ini Ragnar Rotmangun sendiri sudah tampil ciamik. Dia sudah membukukan 1 gol.
Dan gol itu tercipta dalam penampilan debutnya untuk timnas Indonesia saat melawan tim Vietnam pada 26 Maret 2024. Terakhir ada Tom Haye. Pemain yang satu ini membuktikan bahwa harga pasar mahal memang pantas diberikan untuknya, sebab Tom terus membuktikan dirinya merupakan pemain yang hebat. Diketahui Tom punya bandrol sebesar 52 miliar. Ini menjadikan gelandang berusia 29 tahun itu menjadi pemain termahal di skuad Garuda. Dengan harga mahal itu, Tom pun terus tampil menjanjikan. Dia bahkan menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Filipina karena berhasil mencetak 1 gol. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada 2 pemain keturunan, yaitu Oli Romeni serta Kevin Dix. Dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan kedekatan pada Kevin Dix serta Oli Romeni. Isu itu dihembuskan pengamat sepak bola tanah air, yaitu Bung Ropan. Bung Ropan membeberkan PSSI mengusahakan naturalisasi 2 pemain tersebut. Kabar ini pun diungkapnya pada kanal YouTube pribadinya. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kevin Dix merupakan bek tangguh yang bermain di Liga Denmark. Sementara itu, Oli Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan. Pemain berusia 23 tahun itu bermain untuk klub Belanda, yaitu FC Utrecht. Harapannya kehadiran pemain ini dapat mendongkrak performa timnas Indonesia di babak ketiga nantinya. Persaingan di babak tersebut akan semakin sengit, dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia otomatis semakin berat juga. Karena itu timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan naturalisasi adalah Kevin Dix serta Oli Romeni yang mempunyai kualitas yang cukup baik. Kiper Thailand Kawin resmi gantung sepatu dari dunia sepak bola profesional setelah berkiprah sejak tahun 2007 silam. Pengumuman pensiun dari kiper yang bernama mencolok dalam bahasa Indonesia ini, yaitu Kawin, diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Ia berpamitan kepada para pendukung yang mewarnai perjalanan karirnya selama 17 tahun. Ia pun berujar, hari ini saatnya mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola profesional. Setelah menjalani karir sepak bola profesional saya selama 17 tahun terakhir, menjadi perwakilan Thailand dalam pertandingan yang saya mainkan terasa sangat berharga dalam hidup saya. Terima kasih untuk semua penggemar sepak bola, pungkas Kawin. Tercatat dalam transfer market, Kawin telah mencatatkan sebanyak 52 caps bersama timnas senior. Kiper ini juga menorehkan statistik yang cukup baik, 19 kali clean sheet bersama tim Gajah Perang. Adapun saat bersama Thailand, Kawin telah memberikan beberapa trofi, yaitu Piala AFF 2016 dan juga 2020. Namun di balik prestasinya, mantan kiper nomor 1 Thailand ini terdapat juga gambaran nasib apes dari timnas Indonesia. Ya, seluruh trofi dari Kawin diraih setelah menaklukkan timnas Indonesia pada partai final. Momen paling berkesan ialah saat tampil di Piala AFF 2016, di mana waktu itu Indonesia dibilang era kejayaannya kembali setelah dibanned FIFA pada tahun 2013. Generasi terakhir Boa Salosa, Julham Jamrun hingga Bayu Perdana dibuat kocar-kacir dengan skor dramatis agregat 3-2. Pada partai final itu juga merupakan penampilan kiper Kawin. Setelah itu Kawin juga mewarnai nasib buruk timnas Indonesia saat masa awal diasuh pelatih Sintayong. Skuad awal pelatihan Sintayong tunduk oleh tim yang dikawal Kawin dengan skor final agregat 6-2 dalam partai final Piala AFF 2020. Dan itulah mengapa Kawin disebut sebagai kiper yang selalu menjadi momok dari timnas Indonesia.